Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPKS Pangkal Pinang, edisi Senin 28 November 2022. Kembali bersama saya, Guru Injil Filemon, dan renungan hari ini saya beri judul Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk menggenapi rencananya. Ini adalah bagian keempat dari pembahasan kita, Injil Matius. Mari kita mulai dengan berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena masih diberikan kesempatan hidup sampai penghujung akhir tahun 2022 ini Tuhan. Dan juga kami boleh berkesempatan untuk menyaksikan, mendengarkan renungan harian. Kiranya Tuhan berkati kami supaya kami bisa belajar dari firman-Mu, kebenaran-Mu yang indah, akan pekerjaan-Mu yang luar biasa. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjelaskannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, saudara, dalam dunia kita ada banyak peraturan yang berbeda-beda sesuai dengan konteksnya. Misalnya, antara lapangan sepak bola dengan lapangan basket, itu kedua olahraga ini sama-sama punya garis tengah di lapangan. Tetapi di dalam pertandingan basket, ada peraturan di mana bila tim yang menyerang, kalau tim yang menyerang itu sudah membawa bola melewati garis tengah lapangan itu, ke sisi pertahanan musuh, maka mereka tidak boleh membawa bola itu kembali melewati garis tengah ke area mereka. Bila mereka melakukannya, maka itu adalah pelanggaran dan wasit menghadiahkan bola kepada pihak lawan. Sedangkan peraturan itu tidak ada di sepak bola. Justru dalam sepak bola, tim yang menyerang sering mengembalikan bola ke posisi pertahanan mereka, artinya melewati garis tengah lapangan itu untuk memancing para pemain lawan untuk mengejar bola. Hal ini tidaklah dilarang di dalam sepak bola. Nah, oleh sebab itu banyak orang yang terbiasa bermain sepak bola atau tahu tentang peraturan sepak bola, tetapi ketika dia tidak memahami peraturan di pertandingan basket, kalau dia bermain basket, maka cukup sering terjadi, ya setahu saya, pengalaman saya dulu, mereka tidak tahu dan akhirnya membawa bola di lapangan basket itu melewati garis tengah itu dan mengakibatkan banyak pelanggaran. Nah, saudara, demikian pula dalam dunia literatur atau budaya penulisan. Kita yang hidup di tahun 2020-an ini sudah terbiasa dengan gaya penulisan dan penyampaian yang modern. Kita terbiasa dengan peraturan-peraturan modern dalam tulisan, meski belum tentu kita menyadari peraturan-peraturan tersebut. Dan di saat kita membaca tulisan dari budaya lain, apalagi budaya yang sudah sangat tua, maka kita bisa tanpa sadar mengkritisi, menganggap salah tulisan ataupun laporan mereka. Dan inilah yang sering terjadi saat manusia modern membaca literatur Yahudi kuno. Salah satu literatur Yahudi kuno adalah Injil Matius. Bagi gereja mula-mula, Injil yang ditulis oleh Matius ini begitu penting, saudara. Sampai-sampai meski kebanyakan para ahli, meskipun tidak semua, sepakat bahwa Injil Matius itu kemungkinan bukanlah Injil pertama yang ditulis, yang kemudian diedarkan. Kemungkinan Injil yang pertama ditulis adalah Injil Markus. Tetapi meski demikian, Injil Matius ini selalu berada di posisi pertama dalam daftar dokumen perjanjian baru yang dicantum oleh para pemimpin gereja pada masa gereja mula-mula. Ini menunjukkan peran yang sangat signifikan dalam kesaksian orang Kristen pada masa itu. Kemungkinan, saudara-saudara, hal ini dikarenakan juga mengapa Matius itu ditempatkan di pertama di perjanjian baru. Karena di antara Injil sinoptik, yaitu Injil Matius, Markus, dan Lukas, mungkin bagi saudara yang belum tahu apa maksud Injil sinoptik ini, sebentar saya hanya akan jelaskan. Di antara ketiga Injil sinoptik ini, hanya Matius yang ditulis langsung oleh Rasul Yesus Kristus. Yang saya maksudkan dengan Injil sinoptik, yaitu Matius, Markus, dan Lukas, adalah Injil yang paralel, di mana cerita dan kronologi banyak kemiripan, ya. Sedangkan satu-satunya Injil yang tidak termasuk Injil sinoptik, yaitu Injil Yohanes. Mengapa dia tidak dimasukkan ke dalam kategori Injil sinoptik?
karena dia tidak mengikuti urutan ketiga Injil tersebut, baik dalam kronologi maupun dalam isi ya detail-detail kisah Tuhan Yesus. Nah, jadi Matius adalah satu-satunya Injil sinoptik yang ditulis oleh seorang rasul. Inilah mengapa Matius itu ditempatkan di urutan pertama daftar Perjanjian Baru. Juga karena Matius yang sangat kental dengan pengaruh dan gaya tulisan Ibraninya atau Yahudinya, gereja menaruhnya di urutan pertama adalah sebagai transisi yang bagus dari Perjanjian Lama yang sangat syarat berpusat pada bangsa Yahudi masuk kepada Perjanjian Baru. Kita tahu, kita familiar bahwa Injil Matius ini diakhiri dengan amanat agung. Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk memberitakan Injil ke seluruh bangsa. Nah, tetapi saudara, sayang sekali tidak banyak pembaca modern awam yang memahami situasi ini. Sehingga ketika mereka membaca Injil Matius, melewatkan banyak hal yang penting dan juga berharga di dalam Injil Matius ini yang sangat-sangat berkarakter Yahudi kuno. Gaya Yahudi yang sudah kita temukan adalah pencantuman genealogi Tuhan Yesus. Genealogi adalah penting dan menjadi khas dari literatur Yahudi. Kalau saudara membaca kitab Perjanjian Lama, ada sangat banyak kitab di Perjanjian Lama yang memuat genealogi. Genealogi Yahudi tidak sama dengan pohon keluarga modern. Ya, bagi saudara yang belum tahu, kalau mengikuti kelas bimbingan pranikah, salah satu materinya adalah membuat pohon keluarga atau disebut genogram. Dan di dalam pohon keluarga atau genogram modern ini, semua anggota keluarga dalam satu pohon keluarga itu dicantumkan, bahkan sangat detail. Ya, bahkan kalau ada keluarga yang memiliki bayi yang meninggal di dalam kandungan, itu pun tetap sedapat mungkin dicantumkan. Sedangkan genealogi Yahudi mencantumkan kebanyakan hanya nama laki-laki saja. Kaum perempuan dicantumkan sebagian kecil kalau ada signifikansi tertentu yang mau disampaikan. Dan memakai istilah diperanakan atau memperanakan yang di dalam terjemahan Kitab Bahasa Indonesia seringkali membuat pembaca Indonesia salah paham, mengira istilah itu memperanakkan atau diperanakkan itu sebagai hubungan orang tua anak. Kebanyakan memang iya, tetapi tidak selalu. Hampir selalu dalam genealogi Yahudi ada generasi atau anak yang dilewati. Ya, jadi langsung melompat ke generasi berikutnya atau kadang-kadang melompati beberapa generasi sekaligus. Nah, kita tidak tahu mengapa mereka melakukan hal itu. Ya, setahu saya tidak tahu kenapa mereka melakukan itu. Persisnya kenapa. Nah, tetapi kita segera melihat bahwa Matius adalah seorang Lewi. Dan sebagai seorang Lewi, dia memiliki kualifikasi untuk menyelidiki dan juga mencatat genealogi Yusuf, ayah Tuhan Yesus. Dan ini menunjukkan bahwa Yesus memenuhi syarat sebagai Mesias yang dijanjikan Allah kepada leluhurnya, yaitu Daud. Dan ini menunjukkan bahwa Yesus legal sebagai keturunan Yehuda, keturunan Daud, meskipun tidak secara fisik. Nah, bagaimana dengan Maria? Kalau kita membaca Injil Lukas, Maria dikatakan adalah kerabat dari Elisabet, istri dari Imam Zakaria, orang tua dari Yohanes Pembaptis. Zakaria sebagai imam jelas adalah seorang keturunan Lewi. Tetapi apakah Elisabet keturunan Lewi? Kita tidak tahu. Tetapi sebentar kita akan menebak dengan alasan yang baik soal suku apakah Elisabet, sehingga kita bisa menebak suku apakah Maria, karena Maria dan Elisabet dikatakan kerabat. Nah, saudara, di dalam genealogi Tuhan Yesus ini ada 14 generasi, lalu 14 generasi, lalu 14 generasi. Dalam budaya Yahudi, jumlah ini mempunyai makna simbolik. 14 memuat dua angka simbolis, yaitu angka 7 dan kelipatan 2 atau kali 2. Angka 7 sering dikaitkan dengan Tuhan Allah karena hari Sabat, tetapi juga menunjuk kepada kesempurnaan. Dan pengulangan 2 kali atau kelipatan 2 menunjukkan keseriusan.
seperti menggarisbawahi kalau di literatur modern kita ya, kalau kita menulis catatan lalu kita menggaris bawah, itu menunjukkan ada penekanan. Seperti cetak tebal juga ya, kalau kita menulis atau mengetik lalu ketikan itu ada kalimat yang kita cetak tebal, itu menunjukkan sesuatu yang penting ya, sesuatu yang diulangi atau kelipatan dua menunjukkan keseriusan. Contoh saudara, terjemahan di Alkitab kita, Perjanjian Baru, Tuhan Yesus sering mengatakan, "Aku berkata kepadamu." Nah, di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunaninya, sebenarnya memuat kalimat, "Amin, amin, aku berkata kepadamu." Nah, kata amin dua kali menunjukkan garis bawah. Ya, kalau di dalam cara penulisan modern, "Amin, amin, aku berkata kepadamu." Berarti apa yang aku mau katakan ini harus kamu tanggapi dengan serius. Ini aku tekankan, aku cetak tebal, aku garis bawahi. Dan kemudian selain 14 itu adalah 7 dan kelipatan 2, dikatakan 14 generasi, dan 14 generasi. Berarti ada kelipatan 3. Sesuatu yang diulangi sampai 3 kali juga menunjukkan sesuatu, yaitu kegenapan atau kesempurnaan, atau yang paling tinggi, tertinggi, superlatif. Misalnya di Perjanjian Lama, di kitab Yesaya pasal 6, ada malaikat yang berseru siang dan malam, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam." Kata kudus yang diulangi 3 kali, ini adalah makna simbolis bahwa Tuhan Allah adalah yang paling kudus, yang paling sempurna kekudusannya. Nah, jadi 14 genealogi ini, 14 dan 14, punya arti simbolis bahwa Allah bekerja di dalam sejarah dan memberikan seorang Mesias yang sah. Akan tetapi perlu diketahui juga bahwa sudah sangat jelas genealogi ini tidaklah lengkap. Artinya Matius tidak mencatat genealogi ini persis seperti orang modern. Ya, tadi saya sudah ungkapkan di awal. Ada kemungkinan Matius menyusun demikian agar lebih mudah diingat, selain juga untuk tujuan simbolik. Tidak lengkap itu adalah sebuah kepastian, ya, kalau saudara masih meragukan. Misalnya, pasal 1 ayat 8 dikatakan, Yoram memperanakan Uzia. Ini adalah Uzia, Raja Yehuda yang dihukum Tuhan dengan penyakit kusta karena dia berani memasuki bait suci yang sebetulnya hanya diperbolehkan bagi imam. Dan dia masuk untuk mempersembahkan korban kemenyan ya, di dalam 2 Tawarik, pasal 26 ayat 16 dan seterusnya. Uzia bukanlah anak langsung dari Yoram, meskipun Matius mencatat Uzia ini adalah diperanakkan oleh Yoram. Karena ada 3 raja di antara mereka, yaitu Ahazia, Yoas, dan Amazia. Jadi Matius melompati 3 keturunan. Dan ini bukan hal yang aneh bagi genealogi Yahudi. Ya, ingat, seperti peraturan garis tengah lapangan antara bola basket dengan sepak bola. Kita tidak bisa menilai aturan Yahudi kuno dengan aturan kita, manusia modern. Praktek melompati beberapa generasi dalam penyusunan genealogi adalah hal biasa bagi orang Yahudi. Contoh lain adalah antara Yosia dengan Yekonya. Nama yang dilewati Matius adalah Yoyakim. Yoyakim adalah seseorang yang sangat jahat, sehingga melalui Nabi Yeremia, Allah berjanji tidak akan ada keturunan darinya yang duduk di atas tahta Israel. Itu dicatat di dalam Yeremia 36 ayat 30 hingga 31. Nah, Yekonya ini punya nama lain yaitu Yoyakin. Jadi sekedar Bapak Ibu tahu bahwa Yekonya dan Yoyakin adalah orang yang sama di dalam Alkitab kita. Jadi di antara Yosia dengan Yekonya ada Yoyakim, tapi karena dia sangat jahat, dia dikutuk oleh Tuhan, dikatakan tidak ada keturunan darinya yang akan duduk di tahta Israel. Dan ini menimbulkan persoalan. Kalau seseorang adalah keturunan Daud melalui Yoyakim,
maka ia tidak boleh atau tidak bisa duduk di tahta Israel menjadi raja, apalagi menjadi Mesias, karena kutukan yang tercatat di Yeremia 36 tadi. Tapi kalau keturunan ini bukan berasal dari keturunan Daud, maka ia tidak bisa menjadi ahli waris yang sah akan tahta Daud, karena janji yang telah dibuat kepada Daud, ya, perjanjian Allah kepada Daud. Gereja kita akan membahas covenant ini di dalam bulan Desember. Nah, inilah yang alasan kita menemukan perbedaan antara genealogi Injil Matius dengan Lukas. Ya benar, saudara. Injil Lukas juga memuat genealogi. Itu di dalam Lukas 3 ayat 23 hingga 38. Ada genealogi Tuhan Yesus di situ. Tetapi isinya memuat nama yang sebagian sama, tetapi juga memuat nama-nama yang berbeda dari daftar Matius. Lukas bahkan meneruskan tidak hanya kepada Abraham, tetapi sampai misalnya nama-nama yang mungkin Bapak Ibu lebih familiar, Metusalah, Henok, Enos, anak Set, anak Adam, dan anak Adam dikatakan sebagai anak Allah. Jadi genealogi Lukas sampai kepada Adam, sampai kepada Allah. Nah, satu-satunya alasan mengapa Lukas mendaftarkan genealogi Tuhan Yesus adalah ia menelusuri garis keturunan Maria. Berdasarkan Matius 1 ayat 6, garis keturunan Yusuf adalah melalui Salomo, anak Daud. Tetapi keturunan dari Salomo ini, yaitu Yoyakim, adalah raja yang terkutuk, yang tidak ada keturunannya yang akan duduk di atas tahta Israel. Tetapi Yesus adalah anak secara legal, secara hukum Taurat dari Yusuf. Meskipun kita tahu bahwa Yusuf bukanlah ayah biologis dari Tuhan Yesus. Dengan kata lain, Yusuf tidak berkontribusi pada garis keturunan darah Yesus secara biologis. Ia berkontribusi sebagai ayah tiri, yaitu keturunan legal kebangsawanan Yesus. Tetapi garis keturunan Maria, meskipun namanya tidak disebutkan Lukas dalam genealoginya, tetapi Maria adalah bukan dari keturunan Salomo, melainkan dari keturunan Daud, anak Daud yang lain, yaitu bernama Nathan. Lukas 3 ayat 31. Jadi Maria bukanlah bagian dari keturunan Daud, keturunan darah Daud yang terkutuk, yaitu Raja Yoyakim tadi. Jadi genealogi Matius menunjukkan keabsahan Yesus sebagai penggenapan kemesiasan dan pewaris tahta Daud leluhur Yusuf melalui Salomo dan Yoyakim, si raja yang terkutuk. Tetapi ternyata Yesus tidak melanggar kutukan Allah kepada Yoyakim, karena Yesus bukanlah anak biologis Yusuf. Sedangkan Maria ini adalah ibu biologis Tuhan Yesus, adalah ternyata keturunan Daud juga, tetapi dari keturunan yang tidak terkutuk, yaitu dari Nathan. Matius juga tidak benar-benar menceritakan kepada kita bagaimana Yesus dilahirkan. Lukas yang melakukan hal itu. Oleh sebab itu mengapa setiap kali Desember, Natal, selalu Lukas yang dikutip, ya. Tetapi yang Matius lakukan adalah memberitahu kita dari manakah Yesus berasal, dari sisi Yusuf. Nah, sekarang pikirkanlah betapa luar biasa ternyata cara Allah mengatur, cara Allah menggenapi nubuatannya sendiri. Meskipun di tengah-tengah nubuatan itu, di tengah-tengah sejarah itu ada banyak peristiwa yang sepertinya random, sepertinya ada ancaman kegagalan karena dosa-dosa manusia. Yoyakim begitu jahat, dikutuk Allah. Tidak ada keturunannya yang akan meneruskan tahta Daud. Ternyata dalam hikmat Allah yang melampaui akal, Allah yang maha bijak ini, Allah yang berdaulat dan maha tahu, dia bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dia bekerja dalam segala sesuatu, menghadapi segala rintangan untuk menggenapi janjinya. Nah, saudara, di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam sejarah kita, mungkin ada hal-hal yang membuat kita khawatir, membuat kita, wah, bagaimana ini? Tetapi kalau kita bersandar kepada Allah yang maha kuasa ini, Allah yang bekerja dalam sejarah ini,
Percayalah padanya, serahkan kepadanya. Dia adalah Allah yang maha bijak, Allah yang bisa menggenapi janji-janjinya. Dia Allah yang luar biasa. Kiranya renungan hari ini memberkati saudara. Kita akan lanjutkan di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.